Hadis yang kedua, muka surat 14. Qala al-Lankati al-Azhari anba'ana al-Allama al-Muhaddis Syekh As-Sayyid Ahmad Umar Hashim al-Azhari, termasuk ulama kontemporer yang telah mensyarahkan dan mengulaskan kitab Sahih Bukhari. Nama kitabnya Faidul Bari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari. Jadi kehebatan negeri Mesir, tuan-tuan, Sahih Bukhari ini dibuat oleh Imam Bukhari di mana? Bukhara, Uzbekistan. Tapi syarahnya itu kebanyakan disyarahkan oleh orang Mesir. Syarah Sahih Bukhari itu, ulasan Sahih Bukhari itu dibuat di Mesir. Di antara ulama-ulama Mesir yang telah mensyarahkan Sahih Bukhari, pertama Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dengan nama kitabnya Fathul Bari. Yang kedua Imam Badrul Aini Al-Hanafi dengan kitabnya Umdatul Qari. Yang ketiga Imam Qasqalani dengan kitabnya Irsyadus Sari, Syarah Sahih Bukhari. Yang keempat Imam Qadhi Quddah Zakaria Al-Ansari. Yang kelima Imam As-Suyuti rahimallahu taala. Kemudian banyak lagi di sana nama-nama ulama yang telah mensyarahkan kitab, termasuk guru saya ini Syekh Ahmad Umar Hashim Al-Azhari. Qala anba'ana al-allamatu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Nisbahnya kepada Padan, yaitu negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tapi beliau dilahirkan di Mekah. Beliau inilah orang ulama Nusantara yang internasional, menjadi musnid dunia, karena dunia mengambil riwayat daripada beliau. Anil Allama Al-Muammar Qadhi Husain bin Ali Al-Umari As-Sun'ani, an Sayyid Ismail bin Muhsin bin Abdul Karim Al-Ishaq, anil Allamah Faqih Qadhi Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, an Sayyid Ali bin Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Amir Asy-Syahid, an Hamid bin Hasan Syakir, an Sayyid Ahmad bin Yusuf bin Husain bin Hasan bin Qasim, an Sayyid Ibrahim bin Qasim bin Muayyad bin an Sayyid Husain bin Ahmad Zabarah, an Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Habsyi, an abihi Muhammad bin Abdul Aziz, an Abdul Wahab bin Abdul Haq Al-Habsyi, an Ali bin Muhammad Al-Wa'ili, an akhihi Ahmad bin Muhammad, anil Allama Al-Faqih Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, anil Allama Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, anil Allama Alamuddin Saleh bin Sirajuddin Al-Bulqini, an walidihi Syekhul Islam Al-Mujtahid Sirajuddin Al-Bulqini, an Jamaluddin Abi Ali Abdurrahim bin Abdullah Al-Ma'ruf bin Syahid Al-Jaish, an Ismail bin Abdurrahim, an Ismail bin Abdul Qawi, an Abil Qasim Hibatullah bin Ali Al-Busairi, an Ummul Qirami Karimah binti Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, an Abil Haytham Muhammad bin Maki Al-Qishmihaini. Qala akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri. Qala akhbarana al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Syu'bi an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim yang sejati, orang muslim yang sejahtera dan lengkap sempurna. Ada muslim yang apabila muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan lidahnya. Dan orang yang muhajirin adalah orang yang berhijrah terhadap apa yang Allah larang daripadanya. Ini adalah adab dalam Islam, tuan dan puan. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana muslim yang sebenarnya. Jadi muslim yang sebenarnya adalah apabila dia pergunakan mulutnya dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah Nabi SAW menceritakan kebanyakan dosa
akan datang dan akan terbit daripada mulut yang kecil ini. Kira-kira tuan-tuan, mulut kita ni besar ke kecil? Besar ke kecil tuan-tuan? Kecil. Berapa sentimeter? Ada berapa sentimeter kita punya mulut tuan-tuan? Belum pernah diukur ya? Belum pernah. Nanti pulang tolong ukur makcik. Penting kita nak tengok berapa lebarnya, tapi dahsyatnya berapa besar. Dari mulut inilah kita kena yang namanya neraka. Kebanyakan dosa, kebanyakan kezaliman itu datangnya pertama kali dari mulut. Makanya orang yang mampu membuat orang lain aman dari kejahatan mulutnya, itu telah dianggap seorang muslim yang sempurna. Coba kita lihat dosa yang keluar daripada mulut. Pertama, mencela dan memaki hamun orang. Nabi berkata dalam hadis Sahih Bukhari, sibabu muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Maki hamun orang, caci maki orang adalah perbuatan fasik, dan membunuh orang muslim dengan menghalalkan pembunuhan tersebut adalah perbuatan kafir. Maki hamun. Dia sebutkan semua nama binatang yang ada di zoo. Tidak ada kecuali, semua binatang disebutkannya. Engkau landak, engkau binatang, engkau kuda, engkau kudanil, engkau himar, engkau babi, anjing, tak apa-apa, semuanya. Sebenarnya kalau kalimat nama binatang tu tak disandarkan dengan kalimat mu, dia tak berdosa. Kita sebut ajalah. Babi kita sebut, babi, enggak berdosa. Tapi kalau katanya mu, babi, mu, walaupun agak lama, babi, mu, dosa itu. Kena menghina, memaki. Kemudian berbohong. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Berdusta, berbohong, kemudian mengadu domba. Kemudian menghardik dan melecehkan orang lain. Masih banyak lagi dosa-dosa yang lain yang keluar daripada mulut. Sebab itu kita mesti berusaha jangan sampai keluar dari mulut ini dosa-dosa yang mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Yang kedua, tangan. Banyak dosa yang dibuat oleh tangan, apalagi di zaman sekarang tuan-tuan. Zamannya Facebook, zamannya WhatsApp. Dulu tidak ada Facebook, WhatsApp. Dosanya kita mungkin menandatangani surat perbohongan atau mengambil hak orang lain. Buat surat tanah, tapi bukan tanah dia. Atau menampar orang, menzolimi orang, mencuri barang orang. Itu adalah kezaliman tangan. Tapi zaman sekarang bertambah tuan. Kita punya WhatsApp, kita ada Instagram, kita ada Facebook dan sebagainya. Kita bubuh di situ benda-benda yang haram. Contoh maki hamun. Dah menang dah. Dah menang. Tapi mampu lagi masih dia buat kata kotor, tulis kotor, maki hamun agung. Dosa ke tak tu? Dosa. Maki hamun tetangga, maki hamun teman dia, dosa itu. Kadang kita sedih ya. Saya minta maaf, saya Indonesia saja, saya orang Indonesia, saya sangat agungkan tu Sultan Agung nah. Kerana saya orang Melayu. Dan saya tak mahu di Malaysia ini seperti kejadian kami Kesultanan Langkat. Sultan Langkat itu dibunuh pada tahun 1946. Pihak komunis dan orang-orang jahat
menjatuhkan dan membakar 3 istana di Langkat. Padahal Sultan Langkat adalah sultan yang paling warak, paling soleh, membuat maktab Mahmudiyah, maktab internasional, karena orang Penang dulu banyak mengaji di Langkat. Syekh Soleh Mesri salah satu daripada orang yang mengaji dulu di Langkat. Jadi Langkat ini dahulu adalah tempat negeri Kesultanan Melayu. Banyak orang Melayu datang ke sana mengaji. Sebab itulah saya punya pendirian dan punya cita-cita ingin buat madrasah. Sekarang alhamdulillah sudah ada Madrasah Al-Husniyah yang nantinya insyaAllah ta'ala menerima pelajar-pelajar daripada berbagai macam belahan dunia. Kita respect, kita hormati. Tiba-tiba dengan hanya sedikit aja, kita tahu semuanya Sultan Agung itu kalau jalan memang laju. Hanya masalah laju saja orang maki hamun. Yang maki hamunnya siapa? Umat Islam. Tak tahukah dia maki hamun itu haram? Itu di Facebook. Dosa apa? Dosa tangan. Kena buat. Makanya maci-maci hati-hati. Apa yang kita buat pikir dulu, itu dosa ke tak dosa. Apa yang kita tulis itu apakah dosa atau tidak dosa. Itu bukan hanya kepada Sultan Agung, tak, kepada semua muslim. Karena di sini katanya al-muslimun. Alif lam yang ada pada muslimun itu adalah alif lam ma'rifah yang menunjukkan dalam usul fikih kesemuaan orang muslim. Oh, bukan karena dia satu parti dengan kita, satu politik dengan kita hormati dia dan kita tidak caci maki dia. Tak. Walau selain berbeda politik, berbeda parti, berbeda keinginan, berbeda suku, berbeda bangsa, tetap dia muslim, wajib kita hormati dan tidak boleh kita maki hamun dia. Karena al-muslimuna, alif lam yang ada di situ adalah menunjukkan tentang umumnya muslim. Semua muslim mesti kita hormati. Tak pakai baju apakah dia baju biru ke baju hijau ke kuning ke apakah, semua muslim kita mesti hormati. Dan yang dikatakan dengan muhajir yang berpindah adalah orang yang menjauhi daripada segala kemaksiatan. Tuan-tuan, ada kisah yang selalu kita dengarkan, tetapi kadang kita tidak mengambil hikmahnya. Seseorang yang telah membunuh 99 orang. Berapa? Berapa orang dibunuhnya? Puan, berapa orang dibunuhnya? 99. Banyak atau sedikit? Banyak ya? Banyak itu. Satu orang aja pun dah Masya Allah neraka. Tapi ini orang telah membunuh 99. Dia tanya kepada Abid, wahai Abid, aku ingin tobat. Adakah jalan tobat untukku? Kata Abid, ku bunuh 99 orang. Terkejut Abid tu hampir mati. 99 dah kau bunuh, kau nak tobat? Abid ni lupa. Abid ni lupa. Macam kita sekarang ni lupa. Kita sekarang dah jadikan diri kita Tuhan, tahu. Banyak orang yang menjadikan diri mereka Tuhan. Abid ni lupa. Dia fikir surga neraka tu punya dia. Dia fikir taubat tu punya dia. Kita pun begitu. Surga neraka tu kita fikir punya kita. Ketaubatan itu punya kita. Maka dia kata, nak tobat dah bunuh 99 orang, nak tobat. Hei, kau ni macam-macam je. Tak melawak jangan sini. 99 tak tobat. Panas hati orang ni. Ting. Lengkap 100. Kemudian dia berjumpa dengan orang yang alim. Beza orang alim dengan orang yang abid ya. Alim yang macam gini sekarang ini sudah sulit didapati.
jumpa sama orang yang alim, saya telah bunuh pas 100 orang, jangan tambah lagi 101, jangan tambah lagi 101, saya dah bunuh pas, moga jangan bertambah. Kira-kira ada nggak pintu tobat untuk saya? Alim ini tahu dia alim, dan dia tahu surga neraka punya Allah, tobat itu punya Allah. Apa katanya? Ada. Gembira dia, dikatakan ada. Saya betul ingin bertobat, ya ada. Cuma alim ini karena dia alim, dia tambah lagi, bukan ada saja. Coba kamu pindah dari tempat yang ada sekarang ini kepada tempat yang lain. Karena tempatmu itu selalu akan mendukung, akan berbuat kejahatan. Ini hikmah ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau mau bertobat, coba pindah dari keadaan kita kepada yang lain. Kalau di lingkungan kita orangnya semuanya malas sholat, pindah kita ke tempat yang memang tempatnya itu, suasananya itu selalu rajin sholat. Karena lingkungan itu akan menarik kita. Kebiasaan orang yang berada di sekeliling kita itu akan menarik kita berbuat seperti itu. Kalau daerah itu tempatnya orangnya selalu bermaksiat, maka coba pindah kepada tempat yang memang orangnya taat. Itulah nasihat orang ini. Dua ingin saya sampaikan tuan. Yang pertama, 100 orang itu sikit atau banyak? Banyak. Tapi orang ini kata ada pintu tobat untuk dia. Maknanya kalau dia kata begitu, Allah kata bahkan kami buka pintu tobat untukmu. Betul tidak? Karena yang memiliki tobat itu Allah. Tapi saya baca di Facebook, kawan-kawan kita, saya ingin sadarkan, karena terlampau membenci, telah memutuskan dan telah menutupkan pintu tobat untuk Najib. Tidak ada tobat, tidak boleh maafkan. Saya ingin mengembalikan saudara-saudara, nggak takut saya cerita itu, mengembalikan saudara-saudara kepada Islam. Islam itu pemaaf. Mana banyakkan 100 orang dibunuh dengan beliau? Saya mau tanya terus secara jujur, mana? Hah? Yang 100 ini dikasih pintu tobat. Coba tanyakan dulu hati kita, mana rahmat kita? Allah saja memaafkan yang 100 ini. Kenapa kita berkata kasar? Mana Islam kita? Mana ajaran rahmat yang Allah ajarkan ke kita? Perlu kita pikirkan itu. Saya pernah bertemu dengan orang yang mencaci maki, menghina kepada Husni Mubarak. Itu Husni Mubarak tidak akan termaafkan. Orang yang zalim, orang yang, saya kata, dia bunuh orang sampai 100 kah? Sampaikah dia bunuh orang 100 orang? Tak. Orang yang 100 orang saja Allah maafkan, Allah masukkan ke surga. Bagaimana pula orang yang macam begitu? Kau pikir kau itu punya surga? Kau sendiri pun tak tahu. Kau masuk neraka kah surga tak tahu? Ada yang tahu sini masuk surga ke neraka? Tak ada. Kalau begitu jangan klaim orang lain kamu neraka. Tidak ada hak kita untuk mengklaim orang lain masuk neraka. Karena Allah itu Maha Ampun. Saya ingin membawa kita kepada keislaman kita. Islam itu mengajar apa? Islam itu mengajarkan kita rahmat. Islam itu mengajarkan kita agar kita tidak mencakap memaki hamun orang. Islam itu mengajarkan kita agar kita tidak memusuhi orang. Kalau ada dia mengaku dia Islam, dia mengaku dia ustaz, tapi kerja dia maki hamun orang, ada penyakitnya itu dalam hatinya. Dia bukan Islam sebetul-betulnya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian ya, baru-baru ini di Indonesia ada
kumpulan radikalisme. Ini radikal ini daripada ISIS, daripada Wahabi. 5 orang polisi khusus, istilah bahasa kami BRIMOB, mati mereka bunuh. Ni mereka ni yang mengatakan kami Islam ni para pencari surga katanya. Betulkah pemahaman mereka terhadap Islam? Kenapa mereka bunuh orang? Ini yang BRIMOB 55 ini semuanya Islam. Inilah bahayanya dalam pemahaman radikal, tuan-tuan. Sehingga mereka itu akan membunuh orang-orang yang Islam juga. Jadi tidak benar itu pemahaman radikal, tidak benar pemahaman teroris, tidak benar pemahaman Wahabi. Ini Wahabi tingkat tinggi yang mampu membunuh, yang mereka pikir setiap orang yang tidak sama dengan pandangannya maka mereka itu dianggap musuh dan taghut. Tuan-tuan sekaliannya, insyaallah taala biidznillah kita akan istirahat dahulu. Hadis yang kita sambungkan insyaallah taala biidznillah pada hadis yang ketiga. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Tujuan kepada hadis yang kedua tadi agar kita kembali kepada Islam kita, kembali kita kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Jangan sampai hati kita kasar. Sejahat-jahat orang pasti ada pintu taubat. Dan jangan kita sampai memikirkan kita inilah yang paling baiknya, surga itu untuk kita. Itu adalah satu kesombongan yang diajarkan oleh syaitan. Karena syaitan mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Kalau boleh hati kita selalu mengatakan saya yang paling buruk daripadanya. Jika kau tengok anak kecil, katakan saya yang paling buruk pada anak kecil ni. Saya sudah tua, selalu berbuat dosa, berapa puluh tahun saya buat dosa. Anak ni baru, tidak dia buat dosa dan sebagainya. Tengok orang tua, kita kata dia lebih baik pada saya. Dia ni orang tua sudah taubat, dah begini begitu semuanya. Seperti itulah kita diajarkan hati kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.